Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Larangan study tour sekolah oleh Gubernur Jabar mengancam kelangsungan usaha perusahaan persewaan bus pariwisata di Jawa Barat. Polisi menangkap 6 tersangka baru dalam kasus sindikat penjualan bayi ke Singapura. Kabur usai aniaya istri siri hingga kritis, pria asal Pangandaran dibekuk polisi. Dituding jadi penyebab banjir, puluhan bangunan liar di sepanjang aliran kali perumahan dan di sepanjang Jalan Pemuda Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dibongkar paksa petugas Satpol PP. Satu persatu bangunan liar yang terletak di pinggir aliran kali perumahan Gria Indah Serpong dan sepanjang Jalan Pemuda, Kecamatan Gunung Sindur, dibongkar paksa petugas Satpol PP Senin lalu. Selain oleh Satpol PP, pembongkaran dan penertiban diikuti petugas gabungan dari TNI Polri, pemerintah Kecamatan Gunung Sindur, dan desa. Ke-39 bangunan liar dibongkar karena dituding jadi penyebab banjir yang sudah berulang kali terjadi. Kaitan dengan aduan masyarakat dan diperkuat oleh desa dan kecamatan sebagai dampak dari seringnya banjir di wilayah ini. Yang keduanya tentunya bangunan-bangunan ini sudah mengganggu ketertiban masyarakat, sehingga kita hadir di sini dan melakukan penataan sekaligus pembongkaran. Jumlahnya hari ini, hari Senin, di tanggal 29, kurang lebih ada 39 bangunan yang kita lakukan penataan pembongkaran. Sebelum pembongkaran, pihak Satpol PP telah menyampaikan 3 kali surat teguran kepada para pemilik bangunan tersebut agar membongkar sendiri bangunan liar yang mereka buat. Sebagian ada yang telah membongkar sendiri, sedang sebagian besar lainnya tidak merespons teguran yang disampaikan, sehingga petugas Satpol PP melakukan pembongkaran paksa. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Nasib naas dialami seorang pria di Pantura, Subang. Berniat ingin mengambil topi yang jatuh ke sungai akibat tertiup angin, ia justru terpeleset dan akhirnya tewas tenggelam. Setelah berupaya mencari selama hampir 1 jam, warga akhirnya menemukan Wandi, warga Cilamaya Karawang, yang tenggelam di Sungai Cijengkol, Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Subang, Selasa lalu. Warga sempat berupaya menekan bagian dada korban, berharap masih bisa diselamatkan. Namun upaya itu sia-sia. Wandi telah meninggal dunia. Menurut keterangan polisi, korban awalnya berniat mengambil topi yang jatuh tertiup angin. Namun naas, Wandi terpeleset hingga tercebur dan terbawa derasnya arus Sungai Cijengkol. Warga yang mendengar teriakan minta tolong dari korban langsung mencari korban. Perairan Cijengkol ada yang minta tolong, cuma tidak sempat tertolong sampai dicari setengah jam baru ditemukan. Informasi topinya jatuh, kemudian dia mau ngambil topi, terpeleset. Oh, siap. Tangan dari saksi. Jasad korban dibawa ke Puskesmas Ciasem, Subang untuk divisum. Hasil pemeriksaan polisi bersama tim dokter tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jenazah korban pun kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. 2 kecelakaan lalu lintas terjadi di Kabupaten Bogor. Di Jalan Raya Bogor, Sukabumi, sebuah angkot menyeruduk angkot lain yang sedang berhenti menunggu penumpang. Sedangkan di Jalan Raya Narogong, Kelapa Nunggal, sebuah truk masuk ke parit akibat mengalami remblong.
Warga di sekitar Jalan Raya Bogor, Sukabumi, wilayah Caringin, Kabupaten Bogor, Selasa siang dikagetkan sebuah angkot yang melaju dari arah Sukabumi menuju Ciawi tiba-tiba menabrak angkot lain yang sedang berhenti. Akibatnya seorang penumpang angkot yang ditabrak pun pingsan akibat benturan keras. Sedangkan pengemudi angkot yang menabrak kakinya terjepit bagian depan angkot yang ringsek. Menurut pengemudi angkot yang ditabrak, ia tengah berhenti menunggu penumpang. Tiba-tiba saja angkot lain datang dari arah belakang dalam kecepatan tinggi dan langsung menghantam bagian belakang angkot yang ia kemudikan. Monster kali ya, wah kebut ini. Mobil yang belakang Saya dihantam. Lagi keadaan diem, lagi berhenti. berhenti nungguin sewa di seberang. Bapak ada sewa? Ada satu korbannya. Perempuan. Kenapa dia luka di mana ya? Ya nggak tahu saya juga dia. Mungkin karena terbanting. Kebetulan dari arah Sukabumi menuju arah Ciawi. Angkot yang satu lagi ngetem, sementara yang satu lagi kemungkinan dengan kecepatan tinggi maju dan nabrak. Berapa korban dan? Korban supir sama penumpang satu. Korban dari penumpang satu. Mobil depan. Kalau dari supir ini? Lagi turun bawah. Oh, kejepit. Sebuah truk tanpa muatan terperosok ke dalam parit di Jalan Raya Narogong, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor pada Selasa siang. Truk yang melaju dari arah Bekasi menuju Cibinong ini rupanya mengalami remblong saat melintas di jalan yang menurun dan menikung. Untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan yang berada di depannya, sang sopir kemudian terpaksa membanting setir ke kiri hingga akhirnya kendaraan besar tersebut terguling dan masuk ke dalam parit. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kecelakaan tersebut sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Larangan bagi pihak sekolah untuk menyelenggarakan karya wisata alias study tour keluar provinsi yang ditertibkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menghancurkan roda perekonomian para pelaku usaha dan pekerja sektor transportasi wisata di Kota Cimahi. Setelah larangan diberlakukan, pesanan bus pariwisata langsung anjlok 80%. Puluhan armada bus milik perusahaan otobus PO Kalipatra Pesona Mandiri di Jalan Raya Baros memenuhi parkiran pul. Tidak ada aktivitas keluar masuk kendaraan. Awak bus seperti sopir dan kernet pun kini lebih sering menganggur. Lesunya usaha persewaan bus pariwisata ini terjadi sejak diterbitkannya larangan study tour atau karya wisata oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sebagai sopir bus, Ridwan merasakan anjloknya pendapatan akibat bus jarang disewa. Jika biasanya dalam sebulan ia bisa jalan 15 kali, kini ia hanya bisa jalan 3 kali saja dalam sebulan. Itu pun sudah termasuk beruntung. Pendapatan para awak bus ini pun anjlok hingga 80%. Bukan turun lagi, udah merosot. Wah, pengaruhnya gede. Kan biasanya sebelum ada larangan sebulan keluar berapa kali, sekarang jadi berapa? Sebulan itu bisa 15 kali, bisa 20 kali. Sekarang? Sekarang 1 bulan itu palingan bisa 2 kali, 3 kali jalan. Saking sepi. Sepi, lantaran kan ada aturan. Lebih banyak nganggur sekarang mah, lebih banyak dimarahin pemajikan. Gara-gara bapak saha pusing. Nah, biasanya kalau misalnya kita jalan aja 15 kali jalan itu kalau kita pendapatan 300 aja satu harinya kali 15 kan udah kelihatan tuh bisa dapur tuh bisa ngebul. Sekarang pendapat 1 bulan cuma 3 kali kali 900 sebulan ya nggak cukup. Perusahaan otobus meminta agar gubernur dan pemerintah Provinsi Jawa Barat memikirkan ulang kebijakan pelarangan pelaksanaan study tour. Selama ini, study tour sekolah, terutama saat masa liburan, menjadi andalan perusahaan otobus untuk bisa hidup. Jika kebijakan ini diteruskan, perusahaan otobus pun terancam bangkrut. Pengemudi, kernet,
mekanik, hingga karyawan administrasi pun bakal kehilangan mata pencarian mereka dan bakal berdampak pada perlambatan ekonomi secara keseluruhan. Jauh ya, drastis dari tahun sebelumnya juga sangat menurun. Terus banyak aspek lah yang harus dipertimbangkan sebenarnya. Kita mah sebenarnya setuju atas kebijakan itu, cuman tolong kasih solusi untuk pihak-pihak para pelaku wisata harus gimana. Terus mereka yang kerja di PO kan mereka juga supir, mekanik, mereka juga sama rakyat loh. Harus dipertimbangkan lah, mereka juga sama-sama rakyat kecil. Termasuk kita pun yang ngurus juga sama-sama rakyat kecil, nyari rezeki juga sama. Tolong dipertimbangkan, cari solusi yang lain. Oke, kita juga setuju, bagus. Mungkin ingin mangkas untuk biar tidak ada orang tua, wali murid tidak keluar biaya lebih besar gitu kan. Tapi tolong ada kebijakan lain, mungkin solusi yang lain. Ketika kita demo juga mungkin ada suara kita yang belum didengar, mungkin mereka yang pelaku usaha, mereka yang berkecimpung di pariwisata, di PO, mereka juga sama nyari untuk kalau disebutnya untuk dapur. Menurut perusahaan otobus, sepinya orderan saat ini sudah menyentuh titik terendah, bahkan lebih parah dibandingkan saat masa pandemi COVID-19. Para pelaku usaha transportasi wisata berharap pemerintah turun ke lapangan dan melihat dampak kebijakan yang mereka ambil yang telah merusak iklim usaha sektor pariwisata di Jawa Barat. Pekan lalu, pekerja sektor pariwisata sudah melakukan unjuk rasa ke kantor Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate Bandung. Namun, hingga saat ini belum ada respons nyata dari Pemprov Jabar. Hanya Wali Kota Bandung yang telah mengambil kebijakan dengan kembali membolehkan penyelenggaraan karya wisata oleh sekolah dengan persyaratan tidak wajib dan tidak dikaitkan dengan penilaian akademis. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi.